Prajurit komando! Siap! Perintah sudah jelas. Pertiwi memanggil kita sebagai jawaban akhir dari sebuah pertaruhan. Pada tanggal 16 April diperingati sebagai Hari Jadi Komando Pasukan Khusus Kopassus. Pasukan elit yang dimiliki TNI Angkatan Darat itu dilatih menjadi satuan komando tempur yang siap berperang dalam berbagai medan dan situasi. Mereka bahkan dilatih memiliki kemampuan menembak jitu, mengintai hingga anti-teror. Dikutip dari situs resminya, Kopassus memiliki slogan, lebih baik pulang nama daripada gagal di medan laga. Prajurit Kopassus juga kerap disebut pasukan baret merah lantaran mengenakan baret berwarna tersebut. Selain itu, ada pula brevet komando yang disematkan di seragam Kopassus yang menandakan prajurit sudah ditempa dalam kancah pendidikan dan latihan seperti melewati api, sehingga punya keberanian, kecekatan, dan keterampilan sebagai prajurit yang memiliki kemampuan di bidang operasi darat, laut, dan udara. Meski citranya sempat tercoreng karena kasus penculikan aktivis 1998, namun Kopassus diakui sebagai salah satu pasukan elit yang disegani di kawasan Asia Tenggara dan dunia. Situs resmi Kopassus yang dikutip pada Jumat tanggal 16 April tahun 2021, menjelaskan cikal bakal terbentuknya Kopassus, berawal dari didirikannya Kesatuan Komando 3 berdasarkan instruksi Panglima Tentara dan Teritorium 3 nomor 55 Inster PDS 52 tanggal 16 April tahun 1952. Dari situlah mengapa Hari Kopassus diperingati setiap tanggal 16 April. Komandan pertama saat itu dijabat oleh Mayor Mo Ijon Janbi. Ijon sebelumnya adalah mantan KNIL, Tentara Kerajaan Hindia Belanda, yang pernah bergabung dengan Korps Spesiale Troepen. Ijon pun sempat ikut dalam perang melawan musuh saat Perang Dunia II. Sebagai pasukan elit, Kopassus terbukti sudah menorehkan beberapa prestasi. Bahkan, mereka pernah diterjunkan dalam misi operasi pembebasan sandera pembajakan pesawat Garuda Indonesia di Bandara Don Mueang, Thailand pada 1981. Bagaimana misi itu dituntaskan oleh pasukan Baret Merah? 1. Kopassus lahir dari pasukan pemukul yang melawan pemberontakan RMS. Jauh sebelum pasukan khusus, semua bermula dari adanya pemberontakan di Maluku oleh Republik Maluku Selatan RMS pada 1950. Ketika itu, pimpinan Angkatan Perang RI mengerahkan pasukan untuk menumpas kelompok tersebut. Operasi penumpasan itu dipimpin langsung oleh Panglima Tentara Teritorium 3 Kolonel A.E. Kawilarang. Sedangkan Letkol Slamet Riyadi ditunjuk sebagai komandan operasinya. Operasi itu memang dinilai berhasil. Tetapi, jumlah korban cukup banyak dialami oleh TNI. Musuh dengan kekuatan yang relatif lebih kecil justru dinilai mampu menggagalkan serangan TNI yang kekuatannya jauh lebih besar. Setelah ditelusuri, penyebabnya selain perlengkapan musuh yang lebih lengkap, mereka memiliki taktik dan pengalaman tempur yang lebih baik. Musuh pun dianggap memiliki kemampuan tembak yang tepat dan gerakan masing-masing individu tergolong baik. Peristiwa itu yang kemudian mendorong Slamet membentuk suatu satuan pemukul yang dapat digerakkan secara cepat dan tepat, untuk menghadapi berbagai sasaran di medan. Namun, Slamet gugur di medan peperangan di kota Ambon. Gagasan itu kemudian diteruskan oleh Kawilarang. Hingga akhirnya terbentuk Kesatuan Komando Teritorium 3 pada tanggal 16 April tahun 1952. Namun, sebelum akhirnya disebut Kopassus, pasukan elit itu